Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggraini dengan NPM 1811100040, jurusan PGMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang kognitif dan konstruktif yang diampu oleh dosen Pak Baharudin MPD. Pengertian teori kognitif. Belajar merupakan teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku, yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berada dengan teori hepasistik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Teori kognitif merupakan suatu bentuk teori yang belajar sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap siswa. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. B. Prinsip umum teori belajar kognitif. 1. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Kedua, disebut model perseptual. Ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. 4. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak sesuai dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. 5. Memisahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran. 6. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan. Ketujuh, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang C. Tokoh-tokoh aliran kognitif. Yang pertama, teori perkembangan Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seorang adalah suatu proses yang bersifat genetik atau proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis atau perkembangan sistem syaraf. Yang kedua, teori perkembangan Brunner mengemukakan bahwa belajar itu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan realitas yang ada di sekitar kehidupan siswa. Yang D. Aplikasi teori kognitif. Pada hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah kepada kualitas intelektual peserta didik. Proses pembelajaran harus didasarkan atas asumsi umum. Yang pertama, proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Kedua, proses pembelajaran adalah realitas kultural dan natural. Ketiga, perkembangan adanya berbagai paksaan dengan dalih membentuk kedisiplinan. Keempat, metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton atau metode bervariasi, merupakan tuntunan mutlak dalam proses pembelajaran. Pengertian teori konstruktivistik. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir. Adapun tujuan teori belajar konstruktivisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Kelima, menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Unsur-unsur penting dalam teori konstruktivisme. Yang pertama, memerhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial dan kondusif. Keempat, adanya dorongan agar siswa mandiri.
Kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Proses belajar konstruktivisme dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Proses belajar konstruktivistik. Kedua, peran siswa. Yang ketiga, peran guru. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Kedua, menggalangkan sosial idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Yang C,